Translate_text. Hari kedua setelah pernikahan. Istriku yang biasanya selalu ingin menempel padaku 24 jam, tiba-tiba berubah menjadi dingin bagai es. Hatiku sakit seperti diiris, mengira dia tak lagi menghargai setelah mendapatkan. Saat berbalik melihatnya diam-diam mencari di ponsel tentang kelahiran kembali dan suami sampah. Bagaimana cara cepat bercerai di hari kedua pernikahan? Aku terdiam. Detik berikutnya sudut bibirku sampai ke telinga. Siapapun kamu, kembalikan istriku yang harum dan lembut itu. Sinar matahari pagi menembus celah tirai, memantulkan garis emas di karpet mahal. Aku bergerak, merasa ada yang tidak beres. Lengan kosong. Istri mungil yang semalam masih seperti gurita melilitku sambil bergumam, bilang mau memberiku tim sepak bola anak. Telah menghilang. Udara hanya menyisakan aroma harum bunga Kamboja darinya. Dari kamar mandi terdengar suara air deras. Aku lega, merasakan kepala agak pening. Setelah mabuk semalam, bangun juga baik biar dia membangunkanku. Semalam terlalu heboh, gadis kecil itu pasti kelelahan. Aku Gu Chen. Seorang anak orang kaya yang biasa-biasa saja. Satu-satunya tujuan hidupku adalah bersantai, menikmati hidup, sampai aku bertemu Sunian. Seorang gadis yang saat tersenyum, matanya berbin-bintang. Bisa marah lama karena aku makan satu lagi. Kue osmanthus kesukaannya. Lalu langsung ceria lagi karena satu kalimatku. Kami baru saja merayakan pernikahan kemarin. Semalam dia melilitiku dengan pipi memerah tatapan berkabut dan terbangun. Suami, mulai sekarang aku adalah milikmu. Suami, ayahmu keras sekali. Biar ku sentuh lagi suami. Suaranya manis dan lembut, bisa membuat tulang orang lemas. Aku sedang mengenangnya saat pintu kamar mandi terbuka. Sunian berjalan keluar terbungkus handuk. Rambut basah. Translate_text. Tenggelam dalam jurang yang dalam. Benjolan di tenggorokanku bergerak, membuka selimut dan mengulurkan tangan padanya. Mari sini sayang, suami. Namun, dia hanya melirikku sekilas, pandangannya dingin dan asing. Dengan sedikit jijik dan pena yang tak disembunyikan. Seperti melihat sampah, hatiku tenggelam dengan keras. Tangan yang terulur kaku di udara. Sunian, aku mencoba memanggilnya. Dia mengabaikanku, langsung berjalan ke meja rias, mengambil pengering rambut dan mulai mengeringkan rambut. Dalam suara gemuruh, aku melihat wajah sampingnya yang beku di cermin. Rasa dingin menyambar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Firasatku tidak baik. Dia pasti bukan Sunianku. Kekasihku bangun di pagi hari. Hal pertama adalah berguling ke pelukanku. Seperti kucing kecil menggosok daguku. Lalu meminta ciuman manis. Dia tak akan pernah menatapku dengan pandangan seperti ini. Suara pengering rambut berhenti. Kamar tenggelam dalam keheningan yang mati. Dia berbalik dan melempar dokumen ke meja samping tempat tidur. Suaranya dingin seperti pecahan es. Aku mengambil dokumen itu. 3 kata besar di sampulnya. Menyakiti mataku yang perih. Perjanjian perceraian. Kepalaku berdengung. Kosong sama sekali. Mengapa? Suaraku terdengar seram dan kering. Kita baru saja menikah kemarin. Dia menyeringai. Itu adalah lengkungan ejekan yang dingin. Tidak, Chen. Kau takkan benar-benar menganggapku menyukaimu. Seseorang yang hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Sampah yang mengandalkan keluarga. Jika bukan karena kakek memaksaku, aku takkan melirikmu. Aku menatapnya. Jantung seperti diremas tangan tak terlihat. Sakitnya membuatku sulit bernapas. Aku akui aku bermalas-malasan. Tapi bukan berarti aku benar-benar sampah. Prestasi keluarga tidak terasa. Berebutan mengerjakan pekerjaan. Aku hanya perlu menganggukkan kepala pada momen-momen penting. Aku menyukai keindahan. Suka berolahraga. Suka membuat anggur. Itu caraku menikmati hidup. Hal-hal dasar ini semua diketahui oleh Nian. Dan juga hal yang paling dia apresiasi dariku. Dia berkata, dia paling menyukaiku yang hidup dengan jernih dan bermain-main di dunia. Tapi sekarang, ejekan dan penghinaan di matanya begitu nyata. Aku menatapnya tak berkedip. Berusaha menemukan sedikit jejak familiar di wajahnya. Tidak ada? Sama sekali tidak ada. Hanya ada kedinginan yang asing. Tepat saat aku hampir kedinginan, ponselnya di meja rias tiba-tiba menyala. Secara tidak sengaja aku melirik layarnya. Adalah halaman pencarian browser yang belum sempat dia tutup. Baris paling atas seperti petir, meledak dan terlahir kembali di pikiranku. Lalu kegembiraan luar biasa memenuhi hatiku. Ternyata begitu. Ku bilang, ternyata yang di depan mataku ini sama sekali bukan istriku. Entah arwah penasaran mana yang menduduki tubuh Nianku. Kulihat sikapnya yang tinggi hati, mengira mengendalikan segalanya dengan wajah dingin itu. Tidak merasakan sedikit pun sakit hati, malah agak ingin tertawa. Sialan, siapapun kau, dengan istriku. Kau sudah menendang pelat besi. Kembalikan istriku yang harum dan lembut. Gelombang kejutan dalam hatiku hanya sesaat. Di permukaan, aku malah menunjukkan ekspresi yang paling dia inginkan. Terkejut, kesakitan, sulit dipercaya. Nian, kau, apa yang kau katakan? Aku menyangga tempat tidur, terhuyung-huyung ingin berdiri. Terlihat seperti terpukul hingga goyah. Kita begitu saling mencintai. Dia mengejek, menyilangkan tangan, melihatku dari atas. Gu Cheng, simpan saja trikmu itu. Tidakkah kau merasa jijik? Aku hanya merasa jijik padamu. Wah, ucapan itu benar-benar kejam. Sepertinya orang yang terlahir kembali ini pun
Ternyata dia terkejut sejenak. Dia mungkin belum pernah menikah di kehidupan sebelumnya. Atau saat bercerai tidak ada aturan seperti ini. Alisnya mengerut erat. Jelas, 1 bulan ini mengacaukan rencananya. Melihatnya terjebak dalam kesulitan. Hatiku merasa sangat puas. 1 bulan? Dia mengulangi. Nada suaranya penuh dengan kejengkelan. Betul, aku pura-pura terlihat menyedihkan. Diatur oleh hukum, tidak ada yang bisa dilakukan. Ingatlah 1 bulan ini, biarkan aku menjalaninya dengan baik. Jika setelah 1 bulan, kamu masih bersikeras padaku, aku akan menandatangani. Aku menempatkan diriku sangat rendah. Aku berpura-pura menjadi anjing yang setia tapi dicampakkan. Dia memandangku dengan meneliti, seperti menilai kebenaran ucapanku. Beberapa detik kemudian, dia mendengus dingin. Baik, 1 bulan ya 1 bulan. Tapi ingat baik-baik, jangan main-main, dan jangan berpikir untuk menyentuhku lagi. Setelah 1 bulan, kamu harus pergi. Setelah berkata demikian, dia menginjakan sandalnya, keluar dari kamar tidur tanpa menengok. Dengan suara berat, pintu ditutup, kesedihan di wajahku langsung menghilang tanpa bekas, digantikan oleh senyuman dingin. 1 bulan sudah cukup. Cukup. Aku akan menyelidiki apa sebenarnya dirimu. Dan bagaimana kau bisa masuk ke tubuh istriku juga cukup. Aku akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Aku mengambil ponsel, tidak menelepon rekan bisnis yang menyebalkan, melainkan memutar nomor yang sudah lama tidak dihubungi. Telepon berdering 3 kali lalu diangkat. Halo, Tuan Chen, sudah lama Anda tidak menghubungi saya. Di seberang telepon terdengar suara licin yang sedikit menjilat. Lau Liu, bantu selidiki seseorang. Aku berbicara singkat dan padat. Translate_text. Anda bilang bukan mencari orang? Aku berhenti sejenak lalu berganti ucapan. Tolong carikan seseorang, atau lebih tepatnya carikan sebuah arwah. Aku menceritakan secara singkat kelainan Sun Yan pagi ini dan kata reinkarnasi. Di seberang telepon terdiam selama setengah menit penuh. Baru suara Lau Liu terdengar lagi. Dengan nada yang belum pernah terjadi sebelum. Tuan kecil Chen, masalah Anda agak seram. Kedengarannya seperti kesurupan. Aku tidak peduli dia disebut apa. Suaraku menjadi dingin. Aku akan pergi mengusirnya dan mengembalikan istri asliku. Uang bukan masalah, mengerti? Tuan kecil Chen, Anda tenang saja. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan segera menghubungi beberapa master terhebat di kalangan ini. Dijamin akan menanganinya untuk Anda dengan sempurna. Telepon ditutup. Aku menghela napas lega. Urusan profesional serahkan pada ahlinya. Dan yang harus kulakukan selanjutnya adalah menemani sang wanita utama reinkarnasi yang merebut tempat ini bermain game selama sebulan. Aku ingin lihat sehebat apa naskah yang kau bilang. Seorang pemburu yang benar-benar ulung. Seringkali muncul dalam wujud mangsa. Setelah ganti baju turun ke bawah, Sun Yan yang baru itu sedang duduk di meja makan. Dengan anggun menyesap kopi. Di atas meja makan panjang hanya ada 1 porsi sarapan di depannya. Tempatku kosong begitu saja. Melihatku turun, dia bahkan malas mengangkat kelopak matanya, seolah-olah aku udara kosong. Dia sedikit cemberut. Aku mengabaikannya, langsung berjalan ke seberangnya dan duduk, lalu mengeluarkan ponsel dan dengan santai mengirim pesan. Lawang, datang ke rumah. Begitu pesan terkirim, kurang dari 1 detik sudah dapat balasan. Diterima, bos. 5 menit sampai, memang pantas menjadi tangan kanan nomor 1ku. Sun Yan yang baru, sepertinya tidak puas dengan sikapku yang mengabaikan, meletakkan cangkir kopi. Dasar cangkir berbenturan dengan meja, mengeluarkan suara ringan. Mulai hari ini, pengeluaran rumah ini, Anda tanggung sendiri. Dia mengeluarkan sebuah kartu dari tas dan melemparkannya ke depanku. Kartu-kartu yang berantakan itu, sudah semuanya kuberikan padamu. Di kartu ini ada 100.000. Hematlah dalam membelanjakan. Cukup untuk biaya hidupmu bulan ini. Dia menatap dengan tatapan penuh percobaan, seolah sedang berada di ambang pintu yang hanya mengandalkan nasi lunak dari tangannya. Aku hampir tertawa terbahak, menghentikan kartuku. Dia hampir tidak tahu bahwa apa yang disebut kartu tambahan itu bahkan tidak lebih dari uang receh di dompetku. Aset inti yang sebenarnya mana mungkin bisa disentuh oleh orang luar seperti dia. Tapi aku tetap berpura-pura menunjukkan ekspresi seperti dunia runtuh. Apa? Kau menghentikan kartuku? Aku langsung berdiri. Wajah pucat pasi, berkata, bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Aku duduk, dia memotongku dengan dingin. Jangan berakting, Chen, aku bukan lagi orang bodoh yang mudah kau tipu seperti dulu. Ambil uangnya dan berperilaku baik. Habiskan bulan ini dan jangan ganggu aku lagi. Tapi aku mencoba lama, tak juga bisa melanjutkan. Akhirnya duduk lesu, dengan wajah putus asa. Melihat keadaanku seperti ini, dia menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Dia sangat menikmati perasaan mengendalikan segalanya. Merasa senang bisa menginjak-injakku. Teruslah. Semakin kau sombong, nanti akan semakin menderita. Tepat saat itu, bel pintu rumah berbunyi. Seorang pria parubaya berpakaian rapi, rambut tersisir rapi, membawa beberapa kotak makanan elegan masuk. Ini Pak Wang, sarapan yang Anda pesan? Bos. Pak Wang tidak melirik, langsung berjalan ke sampingku, membuka kotak makanan satu persatu. 1 bungkusan bakpao dan 1 hidangan udang. Aroma harum memenuhi ruangan. Sarang burung walet beraneka ragam, aroma semerbak. Wajah Sun Yan langsung berubah. Di depannya ada secangkir kopi dingin dan 2 potong roti gandum kering. Di hadapan meja sarapan mewah ini, Translate_text terlihat sangat memprihatinkan. Dia menatap Pak Wang tanpa berkedip, lalu menatapku. Matanya dipenuhi kewaspadaan dan kecurigaan. Siapa dia? Dia bertanya dingin. Asistenku Wang Fugui. Kuambil sebuah bakpao dan menggigitnya. Kuahnya yang lezat meledak. Masih rasa yang familiar. Asisten? Dia seolah mendengar lelucon besar. Seorang pecundang butuh asisten?
Pak Wang berdiri di samping menun seolah tak mendengar penghinaan ini. Tapi aku tahu si tua ini sudah kesal. Sudah memaki-maki nyonya pemilik toko ini berulang kali dan mulai merencanakan bagaimana membuatnya tersandung tanpa terlihat. Beberapa orang kepercayaanku ini semakin protektif. Tidak bisa santai saja. Harus ada yang melayani. Ku balas dengan malas. Lawang ambilkan setelan jas Hai Tailor yang baru sampai kemarin dulu dari ruang ganti. Hari ini aku mau ke Heaven on Earth. Heaven on Earth adalah klub pribadi paling eksklusif di kota ini. Menerapkan sistem keanggotaan. Satu kartu anggota bisa dijual hingga 8 dig dan langka di pasaran. Baru saja kuucapkan, Shin Sunyan langsung meledak. Untuk apa kau pergi ke tempat seperti itu? Dia membanting meja keras-keras. Kopi pun terciprat. Gu Chen, aku peringatkan kau. Kita belum bercerai. Jangan berbuat sembarangan. Jangan mempermalukanku. Dan dari mana kau dapat uang untuk Heaven on Earth? Dengan 10.000 yang kuberikan padamu, kulihatnya yang naik pitam. Ku minum sup sarang burung walet dengan santai. Siapa bilang aku harus baik? Puseka mulut dan mengangguk pada Lawang. Lawang paham. Membungkuk sedikit dan tersenyum profesional pada Shin Sunyan. Nyonya Su, Anda mungkin tidak tahu. Heaven on Earth adalah properti milik bos. Ekspresi Sunyan membeku seketika. Matanya membesar sedikit demi sedikit. Mulutnya sedikit terbuka. Sudah dekat sana. Ekspresi hantu lebih berwarna daripada bakpao kuning di atas meja. Aku dengan tenang mengagumi keterkejutannya. Hanya ada satu pikiran di hatiku. Ini baru permulaan. Pertunjukan utama masih akan datang. Apa katamu? Suara Sunyan terdengar kering, membawa getaran yang bahkan tidak ia sadari. Lawang mempertahankan wibawa yang sopan, tidak rendah maupun tinggi mengulanginya. Nyonya Su, Heaven on Earth adalah salah satu dari banyak properti bos kami yang tidak mencolok. Propertinya tidak mencolok. Kata-kata ini seperti palu berat yang menghantam pemahaman Shin Sunyan. Dia menatapku dengan bengong. Sorot matanya dari terkejut menjadi bingung, lalu sedikit ketakutan. Apa yang dia alami di kehidupan sebelumnya, sampai membuatnya menganggapku sebagai orang yang polos? Apakah kemampuan yang kusembunyikan untuk bersantai benar-benar tertutup rapat? Tidak mungkin, dia bergumam pada diri sendiri. Ini pasti tidak mungkin. Kamu terang-terangan. Dia berbicara setengah lalu tiba-tiba menutup mulutnya. Dia menyadari hampir bocor. Hatiku menyeringai dingin. Tapi wajahku menunjukkan ekspresi polos dengan sedikit kesombongan. Apa yang tidak mungkin? Nian? Kamu lupa aku pernah bilang, keluarganya hanya melakukan bisnis kecil. Tentu saja aku tidak pernah bilang. Sunyan sebelumnya juga tidak pernah bertanya padanya. Yang dicintai adalah diriku bukan uangku. Dia hanya tahu keluarganya kaya. Tapi seberapa banyak dan properti apa saja, dia sama sekali tidak tahu dan tidak tertarik. Ini kebetulan memberiku penyamaran terbaik. Shin Sunyan jelas tidak percaya omonganku. Dia menatapku tajam, sepertinya ingin melihat celah dari wajahku tapi gagal. Jangan kira dengan orang aku. Dia... Kembali ke penampilan bos gunung es itu. Cara rendahan seperti ini hanya akan membuatku semakin memandang rendahmu. Masih cukup keras kepala. Aku tidak berdebat dengannya. Hanya memberikan isyarat mata kepada Lawang. Lawang langsung paham. Mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya, membuka sebuah file, dengan hormat menyerahkannya kepada Sunyan yang baru. Nona Su, ini adalah bukti kepemilikan saham dan laporan aset sebagian perusahaan di bawah grup. Anda bisa melihat nama-nama perusahaan yang padat dan aset yang seperti angka astronomi di layar tablet. Nilai estimasi memancarkan kilau uang. Pandangan Sunyan yang baru jatuh ke layar. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Dia juga adalah seorang wanita kuat di dunia bisnis di kehidupan sebelumnya. Apakah hal-hal ini asli atau palsu? Dia bisa langsung melihatnya. Justru karena bisa melihatnya, dia semakin tidak bisa menerima. Yang dikira perunggu ternyata adalah raja yang harus dia pandangi. Dia pikir reinkarnasinya adalah drama pembalikan nasib, tapi malah menemukan bahwa dirinya adalah badut yang perlu dibalikan nasibnya. Dampak dari pembalikan persepsi ini lebih menyakitkan daripada langsung menamparnya. Tangannya gemetar halus, wajahnya berubah pucat dan memerah. Aku sudah cukup menikmati ekspresinya, baru perlahan-lahan berbicara. Lawang, simpanlah. Untuk apa Nyonya Bei melihat ini? Dia tidak mengerti kalimat ini. Dia tidak mengerti. Adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Sunyan yang baru mendongak keras. Matanya dipenuhi urat darah. Penghinaan, kemarahan, ketidakrelaan. Berbagai emosi terjalin bersama. Gu Chen, dia hampir menggigit gusi menyebut namaku. Kau terus menipuku. Aku mengangkat tangan. Aku tak bersalah. Apa yang kutipu dari awal sampai akhir? Bukankah aku adalah Gu Chen yang hanya ingin bersantai? Ya, aku masih diriku yang dulu. Hanya saja kau menggunakan ingatan kehidupan lampumu yang menyedihkan untuk memberiku label yang salah. Ding ling ling, tepat ketika suasana memanas sampai puncaknya. Handphoneku berdering. Itu Ibu Sunyan. Ibu mertuaku menelepon. Aku menekan tombol terima. Suara langsung menjadi manis dan antusias. Halo, Bu? Tubuh Sunyan baru saja tersentak. Suara lembut ibu mertua terdengar dari ujung telepon. Xiao Chenya, sudah bangun bersama Nian-Nian? Hari ini pulang ke rumah orang tua. Jangan lupa, siang ini aku memasak iga asam manis favoritmu dan ikan mas saus tupai. Ingat? Bu, kami akan segera berangkat. Aku tersenyum lebar hingga gigi terlihat. Mata hampir tak terlihat. Tetap ibu yang paling menyayangiku. Aku sudah lama ingin mencicipi masakan ibu. Setelah menutup telepon, aku melihat Sunyan baru yang wajahnya semakin pucat. Mendengar tentang pulang ke rumah orang tua. Segera bersiap-siap. Jangan biarkan orang tua menunggu terlalu lama. Aku sengaja menekankan dua kata. Orang tua. Dia sekarang menempati tubuh istriku. Harus mengakui orang tua istriku. Dia pikir bisa dengan mudah melepaskan diriku. Melepaskan pernikahan ini. Tapi dia lupa. Pernikahan bukanlah urusan dua orang. Tapi dua keluarga. Dan orang tua Sunyan sudah lama menganggapku seperti anak kandung mereka sendiri. Aku ingin melihat menghadapi ibu bapak mertuaku yang cerdik dan protektif. Bagaimana dia? Si penipu yang terlahir kembali ini?
Akan melanjutkan aktingnya di perjalanan ke rumah ibu bapak mertua. Suasana di dalam mobil sangat tegang hingga bisa meneteskan air. Sun Yan baru duduk di kursi penumpang. Sejak naik mobil tidak berkata sepatah kata pun. Menoleh melihat keluar jendela. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menjauhkan orang asing. Dia sedang marah juga takut. Aku bisa merasakan ketakutannya. Menghadapi orang tua Sun Yan, takut ketahuan. Seseorang yang bahkan salah mengenali suaminya sendiri. Bagaimana mungkin tidak ketahuan di hadapan orang tua yang paling mengenal anak perempuannya. Aku sengaja tidak membiarkannya berhasil. Nanti saat bertemu orang tua, bersikap cerdaslah. Aku sambil menyetir, sambil berpura-pura tidak sengaja mengingatkan. Ibu tidak suka orang lain, memperlihatkan wajah cemberut di depannya. Jantungnya tidak baik, tidak tahan. Tan/text stimulasi membuat tubuhnya kaku. Tidak bicara. Oh, iya. Dan aku seolah teringat sesuatu. Lanjut berkata. Ibu baru saja belajar membuat tiramisu beberapa hari lalu. Nanti pasti akan dikeluarkan seperti memamerkan harta karun. Kamu ingat untuk makan beberapa suap lagi. Puji dia masakannya enak. Dia akan sangat senang. Dan jangan sebut soal perusahaan. Ayah tidak suka membicarakan pekerjaan di rumah. Dan kucing di rumah namanya Tang Yuan. Jangan sampai salah sebut. Setiap kali aku berkata, wajahnya pucat sedikit. Detail-detail ini adalah pemahaman diam-diam antara aku dan Sun Yan yang asli yang terakumulasi dari waktu ke waktu dan ingatan kehidupan yang terukir dalam. Dan bagi dia si pendatang ini, semua ini adalah poin ujian yang harus dihafal mati-matian. Aku justru ingin membuatnya mengerti. Dia tidak termasuk di sini. Dia tidak akan pernah bisa menjadi Sun Yan. Berhenti di depan pintu halaman kecil rumah mertua. Baru saja kami turun dari mobil. Ibu mertua langsung menyambut dengan wajah penuh senyuman. Nian, Xiao Chen, kalian akhirnya datang. Ibu. Aku mendahului memberi ibu mertua pelukan hangat. Dan kamu ini anak ibu mertua tertawa tak bisa menepuk-nepuk punggungku lalu melihat ke Sun Yan yang baru di belakangku. Senyumnya sedikit memudar. Nian kenapa berdiri? Jauh-jauh? Cepat sini, biar ibu lihat ekspresi Sun Yan yang baru. Agak kaku, dia melangkah maju 2 langkah, memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Ibu-ibu mertua memegang tangannya, melihatnya dari atas ke bawah. Alutnya sedikit berkerut. Kenapa wajahmu sepucat ini? Tadi malam kurang tidur. Tidak, dia tidak natural menarik kembali tangannya. Gerakan kecil ini tidak luput dari mata ibu mertua. Sinar mata ibu mertua berkedip-kedip. Hanya menarik kami masuk ke dalam rumah. Cepat masuk, ayahmu sudah menunggu lama di dalam. Makanan sudah siap semua. Tinggal menunggu kalian. Di meja makan, suasana bahkan lebih aneh. Ayah mertua adalah orang yang tidak banyak tersenyum, tapi selalu ramah padaku. Hari ini dia terus cemberut. Pandangannya kadang melirik antara aku dan Sin Sun Yan. Ibu mertua terus-menerus mengambilkan makanan untukku. Menanyakan kabar. Xiao Chen makan lebih banyak iga. Lihat. Apakah kamu kurusan belakangan ini? Xiao Chen, bagaimana rasanya? Asinnya pas tidak, Xiao Chen? Tetapi pada putri kandungnya sendiri, Sun Yan, dia justru terlihat agak menjaga jarak. Nian, kamu juga makan dong. Kenapa tidak menyentuh sumpit? Sin Sun Yan sepanjang waktu gelisah seperti duduk di atas duri. Hampir tidak menyentuh sumpitnya. Hanya seperti terpaksa minum beberapa suap sup. Ibu mertua benar-benar mengeluarkan sepiring tiramisu. Ayo sini, cicipi karya baru ibu. Aku langsung menyendok dan memasukkannya ke mulut. Lalu berdecak berlebihan. Enak, sangat enak. Ibu, keterampilan ibu bisa langsung buka toko. Ibu mertua dibuat senang bukan main oleh pujianku. Dia menatap penuh harap pada Sin Sun Yan. Nian, kamu, bagaimana menurutmu? Sin Sun Yan dengan kaku mengambil sendok dan menyendok ke mulutnya. Lalu ekspresi wajahnya langsung membeku. Aku dalam hati tertawa geli. Aku lupa memberitahunya. Ibu mertua punya ciri kala memasak. Tangan gemetar. Masakan asin mudah kelebihan garam. Masakan manis terlalu mudah kelebihan gula. Tiramisu ini mungkin manisnya menggigit. Sun Yan yang asli sudah terbiasa. Setiap kali akan mengeluh sambil. Ibu, apakah ibu menumpahkan tempat gulanya? Sambil dengan senang menghabiskannya. Translate_text. Tapi Sun Yan yang baru ini jelas tidak punya persiapan mental. Bagaimana? Ibu mertua mengejar bertanya. Lumayan. Dia menelan dengan susah payah, menyelipkan 2 kata dari sela-sela gigi. Senyum pada wajah ibu mertua benar-benar menghilang. Dia memandangi putrinya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Sampai dahi Sun Yan yang baru mulai berkeringat. Akhirnya, ayah mertua meletakkan cangkir teh di tangannya. Mengeluarkan suara ringan. Dia menatapku dan berbicara dengan suara Xiao Chen, kau ikut ayah ke ruang belajar sebentar. Hatiku tersentak. Inilah saatnya. Aku mengikuti ayah mertua masuk ke ruang belajar. Pintu tertutup. Wajah serius ayah mertua langsung runtuh. Dia langsung meraih lenganku. Suaranya penuh kecemasan dan kegelisahan. Xiao Chen, katakan yang sebenarnya pada ayah. Nian sebenarnya kenapa? Sorot mata ayah mertua tajam seperti elang. Seolah bisa menembus semua rahasiaku di dasar hati. Aku diam sejenak. Aku tahu tidak bisa disembunyikan lagi. Orang tua Sun Yan lebih tajam dari yang kubayangkan. Dari kejauhan sejak masuk sampai keramahan di meja makan. Lalu reaksi terhadap tiramisu itu. Setiap detail membuat mereka menyadari ada yang tidak beres. Ikatan darah lebih kental dari air. Adalah sesuatu yang tidak bisa ayah. Aku menarik napas dalam, memutuskan untuk mengaku secara selektif. Aku tidak bisa mengatakan hal mistis seperti orang yang terlahir kembali. Mereka tidak akan menerimanya, tapi aku bisa menggunakan penjelasan lain. Nian mungkin sakit. Sakit?
Sakit apa? Ayah mertua mengejar bertanya, sebuah penyakit yang sangat aneh. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Dia sepertinya kehilangan sebagian ingatannya. Perilakunya juga menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak ingat banyak hal antara kita, bahkan mengajukan cerai padaku. Aku mengalihkan kesalahan pada si terlahir kembali ke amnesia. Translate_text. Setidaknya masih dalam lingkup yang dapat dipahami oleh pengobatan modern. Wajah ayah mertua langsung berubah pucat. Dia terhuyung-huyung mundur selangkah, jatuh terduduk di kursi sambil memegangi dada. Ayah. Aku segera maju untuk menopangnya. Jangan terlalu emosi. Dokter bilang kamu sudah periksa ke dokter. Iya. Aku bawa dia periksa pagi tadi. Aku berbohong tanpa mengubah ekspresi. Kata dokter, mungkin karena tekanan sebelum pernikahan terlalu besar. Ditambah kelelahan pernikahan menyebabkan gangguan psikologi stres yang masih mungkin pulih. Tapi butuh waktu dan juga kesabaran serta kerja sama keluarga kami. Lalu aku mengeluarkan penjelasan yang sudah disiapkan dengan teratur. Penjelasan ini sekaligus menerangkan kelainan Sunian, memberi mereka arah yang bisa diperjuangkan, serta menyiapkan perlindungan untuk tindakanku menemani bermain sebulan ke depan. Benar saja mendengar ada kemungkinan pulih. Emosi ayah mertua stabil banyak. Dia terengah-engah, memegangi tanganku. Kekuatannya sangat luar biasa. Xiao Chen, hal ini jangan sampai ibumu tahu. Dia tidak tahan dengan stimulasi ini. Aku tahu ayah aku mengangguk berat. Jadi aku harap ayah bisa bekerja sama bagaimana caranya. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bilang dia sekarang sangat menolak identitasnya sebagai Sunian. Semakin kita paksa dia semakin membalas. Kita ikuti saja dia beri waktu dan ruang. Biarkan dia perlahan menemukan dirinya sendiri. Di luar juga akan aku usahakan menemani dia acting. Mau melakukan apa biarkan dia lakukan. Aku akan jaga dia baik-baik. Ayah mertua memandangku. Mata keruhnya mulai berlinang. Anak baik, benar anak baik adalah mendapat keluarga baik. Dia berterima kasih padamu. Suaranya tersekat. Nian bisa menikah denganmu. Adalah keberuntungan 8 turunan. Keluar dari ruang belajar, suasana di ruang tamu sudah turun ke titik terendah. Translate_text. Ibu mertua duduk di sofa, menyeka air mata tanpa sepatah kata pun. Susin seperti anak yang berbuat kesalahan, berdiri tak berdaya di samping. Tampaknya selama saya masuk ke ruang belajar, ibu mertua juga telah menginterogasinya. Melihat saya keluar, ibu mertua segera berdiri, memegang tangan saya dan air matanya semakin deras. Xiao, ibu, maafkan ibu, kamu adalah ibu. Tidak mengajar putri dengan baik, membuatnya begitu. Jangan berkata begitu. Saya balik memegang tangannya, menghibur dengan lembut. Nian, hanya sesaat bingung, akan membaik. Ucapan saya ini terdengar di telinga Susin. Tidak diragukan lagi membuktikan citranya yang tidak mengerti dan suka marah. Dia melihat kami bertiga berbahagia, sementara dia sendiri seperti orang luar yang tersisih. Perasaan terisolasi dari seluruh dunia itu membuat wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Dia ingin membuka mulut membela diri, tetapi menemukan dirinya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengatakan dia terlahir kembali. Siapa yang akan percaya? Mengatakan dia bukan Sunian, lalu siapa dia? Monster yang mengambil alih tubuh orang lain. Dia tidak bisa membela diri. Saya tahu, dari saat ini, dia telah sepenuhnya kehilangan hak suara di rumah ini. Dalam perjalanan pulang, Susin sunyi seperti mati. Dia tidak lagi melihat keluar jendela, melainkan menundukkan kepala. Tidak tahu sedang memikirkan apa. Saya tahu jamuan makan hari ini benar-benar menghancurkan harga dirinya. Dia mengira dirinya adalah wanita utama yang memegang naskah, dapat dengan mudah mengatur nasib semua orang. Keunggulan kelahiran kembali yang disebutnya, runtuh di hadapan ikatan keluarga yang tak tergoyahkan. Oh, saat tiba di rumah, akhirnya dia tergagap memanggil Gu Chen dengan suara serak. HM, apakah kamu sudah mengetahuinya sejak lama? Hatiku terkejut. Oh, baru menyadari. Aku menoleh dan memberinya senyum cerah berkilau. Bahkan bisa dibilang polos dan tak bersalah. Tahu apa? Dia tersedak oleh senyumku ini. Kata-kata selanjutnya tertahan di tenggorokannya. Ya, bagaimana dia bisa bertanya padaku, apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku bukan istrimu? Bukankah itu sama saja dengan mengaku sendiri? Aku melihatnya kesal tapi tak berani meluapkan amarah. Perasaanku senang sampai ingin bersiul. Bocah kecil bermain denganku. Kau masih terlalu hijau. Perburuan sejati baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya, Sin Sunian benar-benar tenang. Dia tidak lagi membicarakan perceraian, juga tidak lagi mencibir dan mencemoohku. Sepanjang hari mengurung diri di ruang belajar, tidak tahu sedang mengutak-atik apa. Aku senang menikmati ketenangan. Siang hari, Lawang akan mengantar tepat waktu juru masak Tok yang memasak dengan cermat 8 besar masakan Tiongkok. Aku makan sampai mulut berminyak. Sore hari aku pergi ke gym untuk angkat besi atau mengutak-atik koleksi berharga Bai Jiu Huang Jiu di gudang anggur pribadiku. Malam hari, aku berbaring di tempat tidur besar kamar tamu, mengkomandau para master yang dikirim Lao Liu untuk mencariku ke seluruh dunia. Jiwa si manja yang asli, hidupnya menjadi sangat nyaman. Suatu sore ini, aku baru selesai olahraga dan mandi, segar bugar terbungkus handuk, keluar dari kamar mandi. 8 kotak, otot perutnya masih meneteskan air. Garis ikan duyung terlihat jelas. Aku sedang mengagumi diri sendiri di depan cermin. Pintu kamar tamu tiba-tiba didorong terbuka. Sin Sinian berdiri di pintu melihat penampilanku dan tertegun. Pandangannya tak terkendali. Dari wajahku meluncur ke otot dadaku, lalu ke otot perutku. Akhirnya wajahnya memerah seketika. Merah seperti tomat yang matang sempurna. Aku mengangkat alis. Dalam hati agak geli. Wajah es krim akhirnya tak bisa menahan. Tampaknya aset kebanggaanku ini juga bukan tanpa daya pikat baginya. Suaminu di kehidupan sebelumnya kan bukan pria berperut buncit. Kadang aku sengaja membusungkan dada, membuat garis otot terlihat lebih jelas. Dia membuka pintu, tertegun, melihatku lalu pandangannya melayang ke tempat lain. Komputerku rusak.
rusak. Bisakah kamu membantuku melihat komputer yang rusak? Mencariku. Hatiku berbunga-bunga. Wanita kuat bisnis yang adalah protagonis wanita yang terlahir kembali ini ternyata adalah seorang yang gagap teknologi. Kontras yang menggemaskan ini cukup menarik. Mengapa aku harus membantumu? Aku mengelap rambut dan bersandar malas di bingkai pintu. Sengaja menyulitkannya, wajahnya semakin merah. Setengah karena malu, setengah karena marah. Dia menggigit bibirnya, seperti sedang melakukan apa? Pertempuran batin selama beberapa detik. Baru dia memaksa mengeluarkan sepatah kata dari sela giginya. Kata, "Tolong," diucapkan dengan sangat sulit. Suaranya kecil seperti dengungan nyamuk. Tapi aku masih mendengarnya. Senyum di sudut mulutku semakin dalam. Meminta bantuan harus ada sikap meminta bantuan. Aku berkata sambil melambaikan jari memanggilnya mendekat. Dia ragu-ragu. Akhirnya berjalan mendekat dengan lambat. Aku menangkap tangannya, menariknya ke hadapanku, lalu menekan jari-jarinya yang dingin ke otot perutku. Dia seperti tersengat, langsung ingin menarik tangannya, tapi aku tidak membiarkannya berhasil. Aku menggenggam tangannya, memaksanya merasakan kontur dan suhu otot perutku. _tech, ingin aku membantu. Bisa, aku menundukkan kepala, meniupkan hawa panas di telinganya. Suara diredam sangat rendah, penuh dengan bujukan. Biar aku puas dengan tubuhnya dulu, membuatnya seperti batu. Telinganya memerah secepat daging bergesekan, napasnya juga menjadi tersengal-sengal. Aku bisa merasakan tangannya di bawah telapak tanganku gemetar ringan. Dia sudah goyah. Apa CEO gunung es? Apa wanita kuat yang terlahir kembali? Di depan hormon mutlak sama saja akan lemas kaki. Aku memang ingin menggunakan cara cepat sedikit demi sedikit menghancurkan pertahanan, menghancurkan harga dirinya. Aku ingin membuatnya bergantung padaku secara fisik dan mental, membuatnya tenggelam dalam jebakan yang kuanyam untuknya tanpa disadari. Sampai akhirnya dia akan menyadari bahwa yang dia anggap sebagai balas dendam kelahiran kembali hanyalah sebuah permainan di telapak tanganku, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi bidak. Bagaimana? Aku melihat sudut matanya yang memerah, berkata pelan, "Sudah diputuskan?" Dia mengatupkan bibir bawahnya dengan erat. Tubuh gemetar karena malu dan marah. Akhirnya, dia seperti menyerah pada semua perlawanan. Menutup matanya, gemetar mengangguk. Baik. Aku setuju. Aku tentu tidak akan benar-benar melakukan apapun padanya. Aku jijik, aku hanya ingin melihat dia untuk mencapai tujuannya, bisa menurunkan batasannya seberapa jauh. Hasilnya tidak di luar dugaan. Sang wanita kuat terlahir kembali yang disebut-sebut ini, demi urusannya yang sedikit, bahkan rela menjadikan tubuhnya sendiri sebagai taruhan. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Aku melepaskan tangannya, berbalik mengambil jubah mandi dari lemari, pakai dan pergi. Dia melihat komputermu. Aku dengan nada datar, seolah-olah orang yang menggoda tadi bukan aku. Dia masih terdiam di tempat, tidak bereaksi. _text. Aku menyadari sudah melewatinya menuju ruang belajar. Saat pergi, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Dia mungkin mengira aku setidaknya akan meminta sebuah ciuman atau permintaan yang lebih jauh. Nyatanya aku tidak melakukan apa-apa. Perasaan seperti meninju kapas ini membuatnya semakin kesal dan bingung. Dia tidak bisa memahamiku. Kadang seperti seorang bajingan, penjahat yang sembrono. Kadang dia seperti pria terhormat yang tak tergoda. Dia sama sekali tidak bisa memprediksi tindakanku selanjutnya. Perasaan kehilangan kendali ini membuatnya gila. Nah, ini benar. Yang kuinginkan adalah dia menjadi gila. Masuk ke ruang belajar. Kulihat laptop model terbarunya dalam kondisi layar. Aku duduk. Tombol power tidak bereaksi. Kenapa ini? Tanyaku. Aku juga tidak tahu. Dia berdiri di belakangku. Suaranya masih terdengar tidak wajar. Aku sedang menulis sebuah proposal. Tiba-tiba layarnya gelap. Lalu tidak bisa lagi membuka proposal. Kilau emas terlihat di mataku. Sepertinya dia sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan peta bisnis besarnya setelah kelahiran kembali. Kubalikan laptopnya, dengan terampil membuka penutup belakang. Memeriksa perangkat keras tidak ada masalah besar. Itu adalah korsleting motherboard. Masalah kecil seperti ini bagiku sangat mudah. Aku tidak buru-buru memperbaikinya, melainkan melepas hard disknya. Isi hard disk sangat penting. Kugoyangkan hard disk di tanganku, menatapnya. Bertanya, wajahnya berubah seketika. Apa yang kau lakukan? Kembalikan padaku. Dia menerjang ingin merebut hard disk dari tanganku. Dia tidak bisa mengambilnya. Aku tersenyum. Aku hanya memastikan jika datanya tidak bisa diselamatkan. Apakah kau akan menangis? Dia terlalu marah sampai tidak bisa bicara. Dadanya naik turun dengan keras tenang. Saya berbicara sambil mengambil buku tebal Das Kapital dari rak buku dan mengeluarkan sebuah kotak peralatan dari tengahnya, berisi berbagai instrumen presisi dan juga pembaca hard drive khusus. Ini saya rakit sendiri dulu saat belajar main-main dengan pertas top dunia untuk mengisi waktu luang. Di bawah tatapan terkejut Sinsong, saya memasang hard drive ke pembacanya. Saya hubungkan ke komputer pribadi saya sendiri, mengetik beberapa baris kode. Sebuah folder terenkripsi langsung muncul di hadapan saya. Saya tidak langsung membukanya, melainkan langsung menoleh. Dia menatap saya, bibirnya mengeras menjadi garis lurus, matanya menatap dengan tajam. Saya tidak berbicara. Tidak, saya memancing. Tidak bicara juga tidak apa. Saya selesai dalam 10 menit. Saya tidak menghiraukannya lagi. Jari-jari saya menari di atas keyboard. Layar langsung tertutup aliran data seperti air terjun. Dia berdiri di sana, memandangi operasi saya yang lancar. Matanya semakin membelalak. Tatapannya seolah melihat alien, suami sampah yang dia kenal. Ini menunjukkan kemampuan dewa yang sama sekali tidak bisa dia pahami. Apa yang dia lewatkan dalam kehidupan sebelumnya? Kurang dari 5 menit. Pak, saya menjentikan jari. Kata sandi berhasil dibobol. Folder terbuka dengan sendirinya. Sebuah file berjudul Rencana Proyek Kota Teknologi Masa Depan terbaring diam di sana. Saya membuka file, dengan cepat membaca sekilas. Harus diakui, rencana ini dibuat dengan sangat berkualitas. Wawasan, pola pikir,
Dan prediksi kebijakan masa depan semuanya tergolong top. Jika dilepas ke pasar, pasti akan menjadi proyek level S yang menggemparkan. Sayangnya dia memilih lawan yang salah. Karena proyek yang disebut kota teknologi masa depan ini, justru adalah proyek yang saya berikan kepada Lawang dan kawan-kawan untuk dikerjakan saat saya bosan beberapa waktu lalu. Saat ini proyek sudah memasuki tahap penyelesaian akhir, sementara dia baru saja menyelesaikan rencana proyeknya. Dia pikir dia memegang naskah masa depan. Sebenarnya yang dia pegang adalah koran lama yang sudah kadaluarsa. Aku mematikan file, menyalin data dari hard disk dengan lengkap, lalu memformat hard disk. Kemudian dengan cepat, aku memperbaiki motherboard komputernya dan memasang hard disk. Menyalakan komputer, layar menyala, kembali normal, hanya saja isinya kosong, bersih, seperti baru dibeli. Sudah, pupus komputer ke hadapannya, dia menerjang, dengan tangan gemetar menggerakkan mouse, membuka folder, kosong. Rencana proyek yang telah dia curahkan semua tenaga dan harapan, menghilang. File saya mana? Dia menoleh mendadak dan berteriak histeris ke arahku. Matanya merah seperti akan meneteskan darah. Kau simpan file saya di mana? Aduh, duduk santai di kursi. Melihatnya yang sedang hancur. Oh, maaf ya. Aku menunjukkan senyum polos dan tak bersalah. Tangan tergelincir tidak sengaja memformat. Tubuhmu yang terlatih goyah, hampir terjatuh ke lantai. Dia menunjukku, bibir bergetar, marah sampai tak bisa mengucap satu kata pun. Rencana proyek itu adalah harapan terakhirnya untuk bangkit. Seluruh harapannya, satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan sejak kelahiran kembali. Sekarang dihancurkan oleh ucapan, tidak sengaja, ku yang ringan. Perasaan jatuh dari awan ke neraka seperti ini cukup membuat siapapun hancur. Gu Chen, dia akhirnya menemukan suaranya kembali. Itu adalah teriakan yang dipenuhi keputusasaan dan kegilaan. Kau sengaja, kau pasti sengaja. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku mengangkat tangan, wajah tak bersalah. Aku hanya membantumu memperbaiki komputer saja. Siapa tahu filmmu begitu rapuh, disentuh sedikit, langsung hilang. Dasar brengsek, dia seperti orang gila, menerjang ke arahku. Translate_text. Kuku-kuku itu mengarah ke wajahku. Aku menghindar ke samping, dengan mudah menghindari serangannya, menangkap pergelangan tangannya, membalikkan tubuhnya dan menekannya ke meja buku. Tenanglah. Suaraku menjadi dingin, tidak lagi ada sedikit pun canda. Kalau masih berani melawan, bukan sekadar memformat harddisk lagi. Tanganku seperti catut besi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia bergerak keras di bawah tubuhku. Tapi perbedaan kekuatan yang timpang antara pria dan wanita, membuat semua perlawanannya sia-sia. Tubuhnya yang lembut menempel padaku melalui jubah tidur tipis. Aku bisa merasakan dengan jelas kelembutan dan getaran tubuhnya. Sebuah panas yang familiar muncul dari perutku. Sial, aku mengerutkan kening, memaksa menekan naluri tubuh yang muncul. Orang di depan mataku bukan nian-nianku. Lepaskan aku, dia masih bergerak. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke meja buku. Gu Chen, kamu setan, kamu menghancurkan seluruh hidupku, seluruh hidupmu. Aku mendecakkan kedinginan, membungkuk dan berbisik di telinganya. Sebuah rencana proyek yang diplagiat adalah seluruh hidupmu. Tubuhnya tiba-tiba kaku dan berontak. Dia berhenti seketika. Dia memutar kepalanya perlahan, sangat perlahan, memandangku dengan tatapan seperti melihat hantu. Aku berkata, kata demi kata, suaraku tidak keras, tapi seperti paku es yang menusuk telinganya. Rencana proyek kota teknologi masa depan yang kamu sebut itu adalah hasil plagiat. Tidak mungkin, dia berteriak histeris. Itu tulisanku sendiri. Itu aku, kamu melihatnya di kehidupan sebelumnya. Aku memotongnya, tanpa ampun menyobek penutup aib terakhirnya. Pupil matanya pada saat ini mengecil seperti ujung jarum. Semua warna darah menghilang dari wajahnya. Dia memandangku, seperti melihat monster paling tak terbayangkan di dunia. Translate_text tidak tertawa lagi. Aku melepaskannya dan berdiri tegak, dengan santai merapikan ke ruang jubah tidurku. Lalu aku berjalan ke komputerku, membuka sebuah file video. Karena proyek yang kamu jiplak itu adalah buatanku, aku memutar layar komputer ke arahnya. Di layar sedang diputar video konferensi pers. Tema konferensi pers itu jelas-jelas adalah acara peluncuran proyek Future Tech City Group Unik. Di dalam video, si rajin kerja baruku, Lawang, sedang sebagai penanggung jawab proyek dengan penuh semangat mempresentasikan perencanaan proyek di atas panggung dan PPT yang dia tunjukkan. Data-data itu, cetak biru itu dan isi proposalnya memiliki kemiripan 7-8%. Tidak seharusnya dikatakan proposalnya adalah versi muda yang lebih kasar dari video ini. Lebih sederhana. Penuh dengan asumsi-asumsi naif. Melihat video dengan tatapan kosong, seluruh tubuhnya linglung. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya melihat sekilas keberhasilan besar proyek ini di sebuah berita ekonomi, mencatat beberapa informasi kunci. Dia mengira ini adalah kesempatan emas dari langit, adalah petunjuk arah hidupnya yang terlahir kembali. Tapi dia tidak tahu bos di balik proyek ini adalah suami sampah yang paling dia pandang rendah. Dia bahkan lebih tidak tahu saat dia begadang menulis proposal. Proyek ini sudah hampir selesai. Video selesai diputar, layar meredup, mencerminkan wajahnya yang pucat tanpa darah. Bagaimana bisa seperti ini? Dia jatuh terduduk lesu, pandangan mata kosong, bergumam pada diri sendiri. Mengapa seperti ini? Semua kebanggaannya, semua tongkat bajunya pada saat ini hancur berkeping-keping. Dia mengira dirinya adalah pemain catur. Pada akhirnya menyadari dirinya bahkan tidak bisa naik ke papan catur. Aku berjalan menghampirinya, memandangnya dari atas. Melihat penyusup menyedihkan yang menduduki tubuh istriku ini,
Permainan sudah selesai. Aku berjongkok mencengkeram dagunya, memaksanya menatap mataku. Sekarang bisakah kau beritahu aku? Suaraku dingin seperti pisau. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaanku seperti sebuah kunci. Translate_text. Matanya yang kosong langsung dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang besar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia menggelengkan kepala sekuat tenaga. Air matanya jatuh bagai mutiara yang putus talinya. Aku adalah Sun Yan. Sampai saat ini, dia masih bersikap keras kepala. Masih berusaha melindungi diri dengan identitas Sun Yan ini. Aku kehilangan semua kesabaran. Masih berpura-pura. Aku melepas dagunya dengan kasar. Berdiri. Mengambil perekam kecil dari saku dan menekan tombol putar. Jalan kelahiran kembali dan sampah. Bagaimana cara cepat bercerai sehari setelah suami meninggal? Gu Cheng, kau tidak benar-benar mengira aku tertarik padamu. Aku bukan lagi orang bodoh yang mudah kau tipu seperti dulu. Kalimat-kalimat yang pernah diucapkannya terdengar jelas dari perekam suara. Setiap kalimat seperti tamparan keras yang menghantam wajahnya dengan brutal. Wajahnya berubah dari pucat menjadi suram. Inilah yang kau kira? Kau pikir kamera pengawas di rumahku ini hanya hias? Aku menatapnya dengan dingin. Sejak kau bangun pagi dan mengucapkan kata pertama, setiap gerak-gerikmu, setiap ucapanmu sepenuhnya berada dalam kendaliku. Aku menemanimu selama berhari-hari. Hanya ingin melihat apa yang sebenarnya ingin kau lakukan. Sekarang aku tidak tertarik lagi. Aku berjalan menghampirinya. Langkah demi langkah seperti menginjak jantungnya. Aku tanya sekali lagi, siapa kau? Di mana Sun Yanku? Suaraku dipenuhi niat membunuh yang tak tersembunyi. Jika dia berani berbohong sekali lagi, aku tidak jamin apa yang akan kulakukan. Akhirnya dia runtuh. Aku bicara semuanya. Dia menangis terseduh-seduh di lantai, mengungkapkan segala sesuatunya. Dia bernama Lin Wei. Di kehidupan sebelumnya adalah rival bisnisku, juga mantan tunangan nominalku, korban pernikahan keluarga. Dia selalu memandang rendah padaku. Translate_text. Kemudian pernikahan diakhiri. Dia bahkan melawan saya di mana-mana di dunia bisnis. Akhirnya, karena keputusan yang salah, perusahaannya bangkrut, dililit hutang, melompat dari atap gedung. Akhirnya dia terlahir kembali. Terlahir kembali di tubuh Sun Yan yang baru saja menikah dengan saya. Dia pikir ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadanya, agar dia bisa membalas dendam, bisa merebut segala milikku, bisa mencapai puncak kehidupan. Awalnya dia akan sangat merendahkan saya, sangat membenci. Karena itulah dia buru-buru bercerai. Buru-buru menerapkan pencitraan teknologi masa depan dalam ingatannya. Semuanya cocok setelah mendengarnya. Setelah mendengar narasinya, saya tidak marah, juga tidak bersimpati. Hanya ada rasa jijik yang tulus dari lubuk hati. Ternyata hanya barang seperti ini. Seorang pecundang yang menyalahkan orang lain untuk semua kesalahannya. Jadi kamu mengambil alih tubuh istri saya. Saya menatapnya dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Saya tidak sengaja. Saya terbangun sudah di sini. Saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Dia menangis membela diri. Lalu di mana Nian saya? Saya mencekik lehernya, mengangkatnya dari tanah. Kemana perginya jiwanya? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Dia tercekik sampai sulit bernapas. Wajahnya membiru seperti hati babi. Tolong maafkan saya. Tepat saat ini, ponsel saya berdering. Itu Lau Liu. Saya melepaskan tangan, membiarkan Lin Wei terjatuh seperti lumpur di tanah. Batuk-batuk hebat. Saya mengangkat telepon. Suara Lau Liu terdengar sangat bersemangat seperti belum pernah sebelumnya. Ditemukan. Jantung saya berdebar kencang. Ditemukan. Ya, ditemukan. Jiwa Nyonya Ni ditemukan. Teriak Lau Liu dengan girang. Translate_text. Jiwa Nyonya karena menerima dampak yang hebat terdorong keluar dari tubuh, tetapi tidak menghilang, melainkan menempel pada sebuah benda kenangan terdekatnya. Benda kenangan apa? Aku buru-buru bertanya. Itu adalah hadiah pernikahan yang Anda berikan padanya. Sepasang itu? Sepasang yang Anda ukir sendiri dengan tangan. Sepasang kenari itu. Aku secara tidak sadar merogoh saku. Itu adalah 2 biji kenari mainan kelas atas yang kubuat saat senggang. Diukir dengan tanganku sendiri sepasang naga. Sepasang untuk pernikahan. Hari itu aku bersemangat memberitahu Sun Yan. Dia sangat menyayanginya. Selalu membawanya di dekat tubuh. Pagi ini, dari pakaian yang dia ganti, di saku menemukan sepasang kenari ini. Langsung kusimpan di sakuku. Mungkinkah tanganku gemetar mengeluarkan sepasang kenari yang halus dan berminyak dari saku? Tepat saat aku mengeluarkan kenari itu, sepasang kenari tiba-tiba memancarkan sinar putih hangat yang lembut memaksaku. Yang kuidam-idamkan lagi manis dan lembut. Suara dengan sedikit sedih dan tangisan terdengar di pikiranku. Aku sangat merindukanmu. Nian, aku berteriak histeris. Mata langsung memerah. Itu dia? Nianku. Aku bisa merasakan jiwanya. Ada di dalam kenari ini lemah, tetapi benar-benar ada. Suami? Aku sangat takut. Suaranya penuh tangisan. Begitu aku membuka mata tidak bisa melihat apa-apa. Tidak bisa mendengar apa-apa. Terkunci di tempat gelap ini. Jangan takut. Suami? Aku menggenggam kenari erat-erat. Telapak tangan berkeringat. Suara gemetar karena gembira. Suami segera menyelamatkanmu. Aku mengangkat kepala. Dengan tatapan seperti orang mati memandang Lin Wei Lau Liu yang tergeletak di tanah. Aku berteriak pelan ke telepon. Segera bawa beberapa master itu ke sini. Kami langsung menutup telepon di luar pintu. Aku menendang keras pintu ruang belajar hingga terbuka. Lau Liu membawa 3 makhluk perintis. Namun seorang pendeta tua dengan tatapan tajam sedang menunggu dengan cemas di sana.
Tuan Chen kecil, jangan banyak bicara. Aku menyerahkan kenari di tanganku ke ruang tamu. Pendeta tua itu, jiwa istriku ada di dalamnya. Panggil dia kembali, usir si penipu itu. Cepat. Sang pendeta tua menerima kenari itu. Wajahnya langsung berubah serius. Dia menghitung dengan jari, berkata dengan suara berat, menendang jiwa buku dan mengubah takdir melawan langit. Hal ini bukan main-main, perlu mengatur formasi dan ritual. Tuan Chen kecil, tolong bawa wanita yang menduduki tubuh istri Anda ini ke tengah ruang tamu. Tanpa banyak bicara, aku masuk ke ruang belajar dan menyeretnya seperti bangkai anjing. Menyeret Ling Wei yang sudah ketakutan setengah mati. Kembali ke ruang tamu untuk ritual. Ketiga pendeta tua segera bertindak. Mereka mengeluarkan jimat kuning, vermilion, pedang kayu persik, dan berbagai alat ritual lainnya dari tas kain mereka. Mengatur formasi dengan Ling Wei sebagai pusatnya. Formasi sudah siap. Tuan kecil, tolong mundur. Sang pendeta tua berkata. Pendeta itu lalu berkata, sebentar lagi melakukan ritual. Energi Yin sangat kuat, khawatir akan mengganggu Anda. Aku mundur ke pinggir dinding, tetapi mataku menatap tajam ke tengah ruangan. Melihat pendeta tua meletakkan sepasang kenari itu di tengah formasi, lalu memegang pedang kayu persik. Mulutnya komat kamit membaca mantra. Mulai berjalan mengelilingi Lin Wei dengan langkah-langkah yang aneh. Dua pendeta lainnya mengguncang lonceng dan menyebarkan kertas jimat di samping. Seluruh ruang tamu dipenuhi angin yin yang berhembus. Suasana menjadi sangat menyeramkan. Lin Wei terbaring di tengah formasi. Tubuhnya mulai kejang-kejang hebat. Mulutnya mengeluarkan erangan kesakitan yang tidak seperti suara manusia. Asap hitam terus mengepul dari 7 lubang tubuhnya. Dan kenari itu memancarkan cahaya putih yang semakin terang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Suara mantra terus bergema di benakku, penuh dengan penderitaan. Nian masih belum mengeluh tentang meninggalkan tubuh dengan baik. Hatiku seperti ditusuk pisau, tapi hanya bisa berdiri di samping menyaksikan pikiran jahat yang mengering. Cepat-cepat tinggalkan tubuh. Pendeta tua yang memimpin tiba-tiba berteriak keras, menempelkan sebuah jimat kuning yang terbakar dengan keras di dahi Lin Wei. Lin Wei mengeluarkan jeritan menyedihkan yang sangat keras. Sebuah bayangan hitam yang terlihat jelas tiba-tiba keluar dari ubun-ubunnya. Bayangan itu persis seperti wujud Lin Wei. Wajahnya mengerikan, penuh dengan ketidakrelaan dan kebencian. Dia melihatku dengan penuh kebencian, lalu melihat tubuhnya sendiri, sepertinya ingin menerjang kembali. Pendeta tua itu mengacungkan jimat, mengarahkan seberkas sinar emas ke bayangan itu. Bayangan itu mengeluarkan jeritan, secara instan menjadi redup, kemudian ditarik oleh kekuatan tak terlihat, tersedot ke dalam celah void yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Pada saat yang sama, sepasang kenari itu memancarkan cahaya putih terang. Sebuah bola cahaya putih lembut perlahan-lahan naik dari kenari, lalu perlahan-lahan menyatu dengan tubuh Sun Yan yang terbaring di lantai. Angin dingin di ruangan langsung berhenti, segalanya kembali tenang. Sun Yan yang terbaring di lantai, tubuhnya tidak lagi kejang, napasnya juga menjadi stabil dan panjang. Aku hampir terjatuh dan merangkak ke arahnya. Aku berlutut di tanah dengan tangan gemetaran, dengan lembut membelai wajahnya. Nian, aku mencoba memanggilnya dengan suara pelan. Bulu matanya bergerak sedikit, lalu perlahan-lahan membuka matanya. Sepasang mata yang kukenal, penuh bintang dan cinta, bertemu dengan pandanganku. Dia menatapku sebentar, lalu sudut mulutnya perlahan-lahan naik membentuk lengkungan manis. Suami. Dia mengulurkan tangan dan membelai wajahku. Suaranya lembut dengan sedikit sedih. Aku mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Aku tidak tahan lagi. Langsung memeluknya erat-erat di pelukanku. Kekuatannya seolah ingin menghancurkannya ke dalam darah dan tulangku. Selamat datang kembali, Nianku. Suaraku tersendat, cairan hangat menetes di lekuk lehernya. Suami, dia terengah-engah kelelahan karena aku mendekatkan kepalanya ke pelukanku. Kamu menyakitiku. Aku segera melonggarkan pegangan, memegang wajahnya, memperhatikan dengan cermat ekspresi dan nada suaranya. Setiap detail adalah si manja yang sangat kukenal, yang akan merajuk dan selalu menempel padaku. Dengan suara termanis di dunia, memanggil suami dengan kerinduan. Dia kembali, benar-benar kembali. Suami, mengapa kamu menangis? Dia mengulurkan jari jemari lembutnya, dengan canggung menyeka air mataku. Apakah karena aku membuatmu menunggu terlalu? Kamu takut sendirian? Aku menghapus hidungku, berubah dari tangis menjadi tawa. Ya, aku sangat ketakutan. Kukuat tangannya dan kutaruh di bibir. Kucium berulang kali. Kukira tidak akan bertemu lagi denganmu. Bodoh, dia tersenyum lebar. Matanya membentuk bulan sabit yang indah. Kita sudah janji akan punya satu tim sepak bola. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu sendirian. Melihat senyum familiar itu, kurasakan seluruh dunia menjadi terang. Di samping, Lao Liu dan 3 tua Taois sudah diam-diam membereskan barang-barang, bersiap melarikan diri, memberikan ruang untuk kami. Tuan Chen kecil, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Lao Liu bertanya dengan suara pelan. Tunggu, panggil mereka. Kukeluarkan kartu hitam dari dalam bajuku. Kuserahkan kepada tua Taois yang memimpin. Master, terima kasih banyak kali ini. Ini sedikit penghargaan. Password 68. Mohon diterima. Mata tua Taois itu berbinar. Aduh, Tuan Chen ingin membasmi setan. Itu adalah urusanku untuk membalas dendam. Bagaimana bisa menerima uang Anda? Dengan nada suaraku yang tak terbantahkan, Taois tua itu akhirnya menerimanya dengan setengah hati. Keriput di wajahnya mereka seperti bunga. Ngomong-ngomong, aku menatap Lao Liu lagi. Tuan Chen yang dalam bahaya itu. Anda tenang saja. Lao Liu segera menepuk dada menjamin. Kata Master, dia sudah dikembalikan ke wujud aslinya. Dikirim ke tempat yang seharusnya dia tuju. Artinya dia akan kembali ke titik waktu
waktu sebelum dia melompat dari gedung, mengalami sekali lagi keputusasaan, lalu tidak ada lagi setelahnya. Bagus, aku sangat puas dengan akhir ini. Untuk orang seperti ini, membiarkannya dalam penyesalan dan keputusasaan yang tak berujung seperti serangga mati adalah hukuman terbaik untuknya. Setelah mengantar Lao Liu pergi, di ruang tamu hanya tinggal aku dan Sunian. Dia belum tahu apa yang terjadi, menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Sayang, siapa mereka? Kenapa rumah berantakan seperti ini? Aku meminta mereka untuk bersih-bersih, sekalian mengusir serangga. Aku berbohong tanpa mengubah ekspresi. Serangga? Dia mengerutkan hidung kecilnya yang imut. Apa ada serangga di rumah kita? Ada. Aku menggendongnya secara horizontal dan berjalan ke kamar tidur. Ada satu serangga besar dan menyebalkan. Tapi sudah kubunuh. Loh, dia mengangguk seolah mengerti. Lalu kedua tangannya melingkari leherku, mencium pipiku dengan keras. Sayang, kamu hebat sekali. Aku dibuat gelisah oleh ciumannya ini. Hampir tersandung saat berjalan ke kamar tidur. Aku menidurkannya dengan lembut di tempat tidur yang empuk. Nian, kamu istirahat dulu. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Beberapa hari ini tubuhnya diduduki oleh wanita Lin Wei itu. Pastinya tidak makan dengan baik. Jangan, tapi dia menarik ujung bajuku, memandangku dengan penuh harap. Sayang, kamu temani aku? Nana, aku akan menemanimu pergi. Dia berkata siap turun dari tempat tidur. Aku menahannya. Kamu berbaring dengan manis. Aku akan segera kembali. Aku masuk ke dapur, membuka kulkas yang kosong. Roti gandum dan susu skim yang dibeli Lin Wei ada di dalamnya. Aku mengerutkan kening, membuang semua sampah itu ke tempat sampah. Lalu aku mengeluarkan ponsel, menghubungi telepon restoran pribadi paling top di kota ini. Pemilik restoran ini adalah temanku. Tidak pernah menerima pelanggan umum, langsung melayani pelanggan tetap. Halo, Ayuan, ini Gu Chen ya, Kakak Chen? Tamu hari ini ingin makan apa? Dia menyiapkan semua hidangan andalan tokomu. Satu porsi untuk dibungkus, antar ke rumahku. Siap? Panggil Kiao. Tutup telepon. Aku berpikir lagi, berbalik masuk ke gudang anggur, memilih sebotol anggur persik buatan tangan. Anggur ini dibuat saat persik bermekaran tahun lalu. Akan dibuat bersama Nian. Dia bilang baru akan diminum saat kita menikah. Meski sudah beberapa hari, tapi sekarang minumnya pas. Saat aku membawa anggur kembali ke kamar tidur, Sunian sudah berganti piyama kelinci yang lucu, sedang memeluk bantal dan berguling-guling di tempat tidur. Melihatku masuk, dia langsung duduk dan menepuk tempat di sampingnya. Sayang, cepat sini. Aku berjalan mendekat, duduk di sampingnya, menyerahkan gelas anggur kepada Chang Chao. Dia menerima gelasnya, mengecupnya dan matanya bersinar adalah anggur persik kita. Dia menyesapnya dengan hati-hati, lalu memicingkan mata dengan puas. Manis sekali. Aku menatapnya tanpa bicara, hanya mengulurkan tangan menyisir sehelai rambutnya yang terurai di pelipis, menyisirkannya ke belakang telinga. Dia juga menatap pipiku, yang memancarkan semburat merah memikat karena alkohol. Ketika pandangan kami bertemu, ada sesuatu yang mulai memanas diam-diam di udara. Sayang, dia meletakkan gelasnya, lalu mendekatkan diri secara aktif. Napasnya harum bagai anggrek. Sepertinya aku bermimpi lagi. Mimpi apa? Aku bermimpi kamu memeluk wanita yang sangat galak, lalu mengusap perutnya. Dia mencibir dengan wajah sedih. Apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Hatiku tersentak. Dia ternyata punya perasaan. Tampaknya meskipun jiwa terperangkap, tidak sepenuhnya tidak tahu tentang dunia luar. Aku buru-buru menjelaskan. Itu sedang melakukan USG perutnya untuknya. Ya, memeriksa apakah di perutnya ada cacing atau tidak. Dia mengedipkan mata besar yang polos, sepertinya percaya. Apakah sudah ketahuan hasilnya? Sudah ketahuan. Aku menatap bibir merahnya yang ranum dan begitu dekat. Jakunku bergerak. Sayang, sekarang mau tidak kamu periksa aku juga? Dia membalas dengan suara kecil seperti nyamuk sambil wajahnya memerah. Tangannya yang tidak bisa diam mulai membuka ikatan jubah tidurku. Benang terakhir di otakku putus dengan suara brek. Pemeriksaan yang tadi, otakku ingin menerkam. Satu malam yang kacau. Keesokan harinya, aku bangun dengan segar dan riang, merasa seluruh tubuhku hidup kembali. Istri kecil di pelukanku masih terlelap dengan bulu mata panjangnya, seperti dua kipas kecil. Sudut bibirnya masih membawa senyum manis. Aku menunduk, mencetakkan sebuah ciuman di dahinya yang mulus. Sungguh baik, semuanya kembali ke jalurnya. Aku bersiap bangun untuk membuat sarapan. Ponsel bergetar sekali. Ada pesan dari Lawang. Bos Lin Group, Sing Sing sudah bangun. Perusahaan yang dibangkrutkan Lin Wei di kehidupan sebelumnya adalah Lin Jie Group. Setelah dia bereinkarnasi, keluarganya mungkin juga ikut sial. Awalnya aku ingin membiarkannya hancur sendiri, tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku membalas jangan bergerak dulu, cari orang untuk mengambil alih, ambil kontrol saham, lalu berikan kepada orang kaya sebagai mainan. Bukankah wanita Lin Wei itu sangat ingin membangun karir, ingin menginjak-injakku, maka aku akan mengambil hal yang paling dia hargai untuk diberikan kepada Nian di rumahku sebagai mainan. Aku ingin membuatnya marah sampai mati lagi di dunia lain. Menerima balasan instan dari bos Lawang. Di belakangnya ada stiker rainbow yang memuji, Anda benar-benar suka membuat orang marah. Aku tersenyum, meletakkan ponsel. Baru saja berbalik langsung berhadapan dengan sepasang mata besar yang berkilau. Sunian tidak tahu sudah bangun sejak kapan. Sedang tengkurap di bantal menatapku tanpa berkedip. Sayang, tadi kamu sedang ngobrol dengan siapa? Tersenyum senang sekali. Seorang bodoh yang ingin memberiku uang. Aku mencubit hidung mungilnya. Oh, dia menguap, meregangkan badan dengan lebar. Garis tubuhnya yang indah, tanpa samar-samar di bawah selimut tipis. Aku merasa api yang baru saja berhasil ditekan. Mulai muncul lagi keinginannya. Sayang, aku lapar. Dia mengusap mata dan merajuk. Mau makan apa? Sayang, yang masak untukmu. Dia memiringkan kepala dan berpikir. Aku ingin makan bubur seafood buatanmu, dan juga telur mata sapi setengah matang yang kamu goreng. Baik, tunggu sebentar. Aku membuka selimut dan turun dari tempat tidur, bersiap untuk unjuk kebolehan. Baru jalan 2 langkah langsung dipanggilnya. Sayang, Aku menoleh, dia menunjuk ke pinggangku dengan malu. Bocah nakal, pakai baju dulu dong. Translate_text. Aku menunduk melihat.
Baru sadar diriku masih memperlihatkan 8 otot perut dan garis V berkilau di bawah sinar matahari pagi. Aku sengaja berjalan beberapa langkah ke arah, membusungkan dada. Apa tidak cantik? Sangat cantik. Dia malu-malu menyembunyikan kepala di dalam selimut, hanya memperlihatkan sepasang mata yang berputar-putar. Tapi kalau aku lihat akan jadi lebih cepat lapar. Aku tertawa terbahak-bahak, perasaanku sangat senang. Sibuk bekerja di dapur selama setengah jam. Aku membawa sarapan panas menuju ke kamar tidur. Sun Yan sudah selesai mandi. Sedang duduk di depan meja rias memainkan perhiasan yang kuberikan padanya. Dia mengambil kalung berlian bernilai puluhan juta, mencobanya di leher, lalu meletakkannya. Mengambil gelang giok bernilai ratusan juta, memakainya sebentar, lalu melepasnya lagi. Akhirnya, dia mengambil sepasang kenari mainan biasa yang telah kuukir menjadi ditaruhnya di tangan, diputar-putar dengan penuh kasih sayang. Yang ini paling bagus. Dia tersenyum manis ke arahku di cermin berjalan mendekat, memeluknya dari belakang. Sayangi baik-baik kenari ini. Bukan hanya merupakan tanda cinta kita, tetapi juga penyelamat nyawanya. Dia akan melindunginya seumur hidup dengan damai dan bahagia. Setelah sarapan, aku sedang bersiap membawanya jalan-jalan. Untuk menebus kekurangan beberapa hari ini, bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu. Di luar berdiri orang tua Sun Yan, mertuaku. Mereka membawa banyak barang Tony. Dengan wajah penuh kekhawatiran dan sedikit rasa bersalah. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Kami tidak tenang datang melihat, kata ibu mertua sambil menjulurkan kepala ke dalam rumah. Ketika dia melihat Sun Yan yang baik-baik saja bahkan bersemut terkejut. Ayah ibu Sun Yan dengan gembira berlari mendekat, merangkul lengan mereka berdua. Kenapa kalian datang? _text. Seringkali saat mengingat hari-hari itu ayah terdiam, matanya yang kemerahan sudah memerah. Mereka ditarik oleh Sun Yan duduk di sofa lama tidak bisa berkata-kata, hanya terus-menerus memandanginya dari atas. Sudah baik, benar-benar sembuh. Ayah mertua bertanya padaku dengan suara gemetar. Aku tersenyum mengangguk. Sudah baik, itu bagus, itu bagus. Ibu mertua sambil menyeka air mata, sambil memegang tangan Sun Yan. Tidak pernah bosan memandangnya. Keluarga sedang harmonis dan bahagia. Ponselku berdering lagi. Kali ini adalah nomor yang tidak dikenal. Aku berjalan ke balkon mengangkat telepon. Halo, apakah ini Tuan Gu Chen? Di ujung telepon suara yang sopan tapi menjaga jarak. Seorang wanita. Bisnis adalah saya. Anda adalah saya, pengacara Lin Wei. Lin Wei. Aku mengerutkan kening. Bukankah dia sudah kembali ke wujud aslinya? Mengapa masih ada pengacara yang mencari saya? Begini, Tuan Gu, pengacara berkata dengan suara resmi dan formal. Saya pengacara Lin Wei yang tidak lama lagi meninggal dunia sepenuhnya. Dan saya sebelumnya telah membuat surat wasiat. Adalah di bawah nama. Semua harta pribadi seluruhnya dihadiahkan untuk apa ini? Lin Wei meninggal, bahkan mewariskan hartanya untukku. Apakah otaknya ditendang keledai? Tuan Gu, otak? Saya tidak bereaksi terhadap warisan. Memanggil lagi. Kapan Anda merasa nyaman untuk mengurus prosedur serah terima warisan? Jumlahnya cukup besar. Aku sadar kembali. Hanya merasa absurd dan lucu. Tidak perlu. Aku berkata dengan datar. Barang-barangnya saya anggap kotor. Saya tidak akan mengambil 1 sen pun. _text. Apakah disumbangkan atau dibuang? Terserah kalian. Setelah selesai bicara, aku langsung menutup telepon. Aku berbalik dan melihat Sun Yan berdiri di belakangku, dengan segelas air di tangan. Sayang, telepon siapa tadi? Sales asuransi? Aku menerima gelas itu dan menghabiskannya sekaligus. Kisah Lin Wei benar-benar berakhir. Dan aku serta Nianku, kisah kami baru saja dimulai. Hari-hari selanjutnya, manis seperti direndam. Aku membatalkan semua jamuan makan yang tidak perlu. Mengawasi istri kecil yang membosankan selama 24 jam. Kami bersama-sama meringkuk di sofa menonton drama idol yang membosankan. Dia menangis terseduh-seduh saat melihat bagian yang mengharukan. Aku langsung memeluknya erat, sambil mengejeknya sebagai si cengeng. Sambil dengan canggung mengusap air matanya. Kami bersama-sama berbelanja di supermarket. Seperti kupu-kupu yang bahagia. Bolak-balik melintas antara area makanan segar dan area hidangan. Kereta belanja dengan cepat menjadi setinggi bukit kecil. Aku berjalan di belakangnya dengan setia mendorong kereta. Memandang punggungnya, penuh dengan rasa sayang. Gadis-gadis muda di sekitar melihat pemandangan ini sambil menutup mulut berteriak kecil-kecil. Ya ampun. Kakak ganteng itu sangat tampan dan perhatian. Pacarnya sangat beruntung. Aku juga ingin punya pacar seperti itu. Sun Yan mendengarnya lalu dengan bangga mengangkat dagunya ke arku. Seperti merak kecil yang sombong. Malam hari kami akan memasak bersama. Aku yang bertugas memasak hidangan berat yang dia sukai. Dia bertugas mengacau di samping. Sebentar mencuri sepotong iga yang baru saja keluar dari wajan dan tangannya kukepuk. Dia menjulurkan lidah, berjinjit dan mencium pipiku. Lalu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebentar lagi membuat tepung berantakan di seluruh tubuhnya. Berubah menjadi kucing kecil yang lucu. Aku terpaksa meletakkan spatula dengan pasrah. _text. Lalu sekalian mandi berdua. Kami juga memelihara seekor kucing ragdoll, anak dari Tang Yuan milik mertua. Kami menamainya Nuomi. Hasilnya kucing ini lebih manja dari kami berdua. Nuomi di rumah kami dan Tang Yuan milik mertua. Jelas-jelas ibu dan anak. Tapi kelakuannya seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Setiap kali kami membawa Nuomi pulang ke rumah mertua, Nuomi mengikuti Tang Yuan dari belakang sambil mengeong memanggil Tang Yuan. Pergi kemanapun diikuti. Dua kucing ini lengket sepanjang hari. Membuatku dan Sun Yan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sayang, lihat mereka mirip tidak dengan kita berdua? Sun Yan bersandar di bahuku sambil tersenyum berkata, mana mirip? Aku memeluknya. Kita jauh lebih manis dari mereka. Hari ini,
Aku sedang di ruang belajar mengurus beberapa dokumen yang harus kulihat secara pribadi. Sun Yan mendorong pintu masuk. Sayang, kamu sibuk tidak? Tidak sibuk. Kenapa? Aku meletakkan dokumen, mengulurkan tanganku padanya. Dia duduk di pangkuanku, menyerahkan sebuah ponsel padaku. Kamu lihat di layar ponsel ini adalah notifikasi berita keuangan. Judulnya adalah Raksasa Bisnis Masa Lalu Grup Lin. Diambang kebangkrutan pembeli misterius diam-diam mengambil alih grup Lin ini. Aku sepertinya pernah dengar Sun Yan menunjuk berita berkata, ini kan perusahaan keluarga wanita bernama Lin Wei itu sebelumnya. Aku mengangguk, sayang sekali ya. Perusahaan sebesar ini tiba-tiba bangkrut. Dia menghela napas, wajahnya menunjukkan rasa tidak tega. Aku melihat wajah kecilnya yang baik hati. Hatiku tersentuh. Nian mau tidak main game? Game apa? Game simulasi bisnis? Aku tersenyum misterius. Aku membeli perusahaan ini untukmu. Translate_text. Keuntungan jadi milikmu. Kerugian jadi tanggunganku. Mata Sun Yan membelalak lebar. Diberikan untukku. Dia berkata dengan gagap. Perusahaan sebesar itu. Aku tidak bisa. Apa salahnya? Kupeluk hidungnya dengan lembut. Punya suami juga bagus. Anggap saja sebagai permainan yang bisa kau mainkan sesukamu. Membentuknya menjadi perusahaan nomor 1 di dunia juga boleh. Membuatnya bangkrut juga tidak apa. Suami akan selalu mendukungmu. Aku sengaja memanjakannya tanpa pamrih dengan cara seperti ini. Apapun yang ingin dilakukannya, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Bahkan jika yang dilakukannya sangat tidak masuk akal, sangat tidak dapat dipercaya, aku akan memilih untuk mempercayainya terlebih dahulu. Kita bicara lagi nanti. Sun Yan menatapku. Matanya berkilauan dengan air mata haru. Dia tidak menolak lagi. Dia mengangguk dengan mantap. Baik, kalau begitu aku akan coba. Dia sepertinya tiba-tiba menemukan kegembiraan baru. Seluruh dirinya menjadi bersemangat. Beberapa hari berikutnya, dia menyelami penelitiannya pada grup Lin, melihat laporan keuangan, menganalisis pasar, menyusun rencana pengembangan. Meski banyak hal masih sangat hijau, semangat ketulusannya sangat menggemaskan. Aku tidak ikut campur. Hanya menyuruh Lau Wang mengirimkan tim terbaik yang siaga 24 jam, siap membantu Nyonya Bos menyelesaikan masalah apapun, segala hambatan kecil yang muncul. Aku sama sekali tidak khawatir. Hanya menunggu untuk melihat bagaimana Nianku menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Aku percaya padanya, percaya tanpa syarat. Perasaan ini lebih menyenangkan daripada menghasilkan miliaran sendiri. Permainan pembinaan bisnis Sun Yan berjalan dengan sangat hidup. Meski tidak memiliki banyak pengalaman, dia memiliki satu kelebihan terbesar, kebaikan hati. Dia tidak seperti Lin Wei yang menghalalkan segala cara untuk keuntungan. Keputusan pertamanya adalah menaikkan gaji semua karyawan grup Lin sebesar 20%. Keputusan ini membuat seluruh perusahaan bergemuruh. Translate_text. Semangat langsung melonjak. Kemudian, dia memangkas banyak proyek yang hanya tampak mewah dan hanya melayani eksekutif. Mengalihkan semua dana ke pengembangan produk dan kesejahteraan karyawan. Banyak keputusannya, di mata para manajer profesional licik itu, terlihat kekanak-kanakan dan layak ditertawakan. Tapi hasilnya justru luar biasa baik. Kohesi perusahaan meroket, kualitas produk meningkat stabil, dan reputasi pasar mulai berbalik. Hanya dalam sebulan, grup Lin yang hampir bangkrut secara ajaib berubah rugi jadi untung. Hari ini adalah rapat ringkasan kuartal grup Lin, di mana Sun Yan sebagai ketua dewan baru tampil pertama kali di depan umum. Dia duduk di sudut paling tidak mencolok di barisan depan, seperti ayah yang bangga memandangi gadis yang bersinar di atas panggung. Dia mengenakan setelan profesional putih yang pantas, rambut panjangnya disanggul. Wajahnya bermakeup natural halus, kehilangan sedikit kecerobohan gadis remaja, tambah beberapa ketangkasan dan kepercayaan diri wanita karir. Dia berdiri di atas panggung, menghadap PPT. Menjelaskan arah perkembangan perusahaan masa depan dengan teratur. Suaranya jernih, logikanya jelas, pandangannya tegas. Karyawan dan pemegang saham di bawah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi yang berani meremehkan ketua dewan muda ini. Rapat berakhir, tepuk tangan bergemuruh. Sun Yan melirik ke arahku, mengedipkan mata geni, dan aku mengacungkan jempol untuknya. Di sini, suara tidak harmonis terdengar. Direktur Su, saya punya pertanyaan. Seorang manajer senior yang proyeknya pernah ditolak. Sun Yan berdiri. Dia berkata dengan senyum palsu, sejak Anda menjabat, memang ada beberapa pencapaian, tapi maafkan kejujuran saya, Anda masih terlalu muda, kurang pengalaman. Saya khawatir gaya manajemen seperti bermain-main Anda hanya sementara. Kapal besar sementara ini diserahkan ke tangan Anda. Benarkah bisa? Ucapannya sinis, penuh keraguan dan provokasi. Ruang rapat langsung hening. Translate_text. Aku mengerutkan kening. Bersiap menyuruh Lau Wang menyingkirkan orang tak tahu diri ini. Sun Yan menggelengkan kepala padaku. Teman sekamar jangan bergerak. Dia mengambil mikrofon. Dengan senyum tenang menatap eksekutif itu. Tuan, terima kasih atas kekhawatiran Anda. Tapi mungkin Anda keliru memahami satu hal. Aku datang ke sini bukan untuk jadi juru selamat. Juga bukan untuk membuktikan apakah aku bisa atau tidak. Dia berhenti sebentar. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Akhirnya jatuh padaku. Matanya lembut bagai bisa meneteskan air. Aku datang ke sini hanya karena suamiku membelikannya untuk kumainkan. Katanya untung jadi milikku. Rugi jadi tanggungan mereka. Jadi seberapa jauh kapal ini bisa berlayar, bukan aku yang tentukan. Dia mengangkat mikrofon. Hanya padaku suaranya jernih. Terdengar hingga setiap sudut ruangan. Tanyalah dia.
Bosku Guchen mendadak. Ratusan pasang mata di ruangan serentak menuju sudutku ini. Terkejut, tercengang, sulit dipercaya. Eksekutif yang menantang itu malah tercengang. Wajahnya memerah seperti hati babi. Dalam pandangan penuh keterkejutan semua orang, aku perlahan berdiri, merapikan kerah baju. Menatap Sunian dengan senyum penuh sayang. Aku mengambil mikrofon lain yang sudah disiapkan di samping. Suaraku tak keras, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Apa kata istriku itu benar? Matahari tepat bersinar, angin sepai-sepai. Gadisku sedang di pusat dunia, memahkotai diriku. Dan aku hanya ingin jadi pendamping setianya seumur hidup.